Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sarjana Kimia. Nah, sekarang setelah kita mempelajari alkena, alkena dan beberapa gugus fungsi organik gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai dasar lagi nih tentang sikloalkana. Nah, sikloalkana tuh rantai tertutup mirip seperti benzen. Tapi kan kalau benzen ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Tapi kalau sikloalkana hanya rantai tertutup gitu. Apalagi alkana, berarti kan semuanya rantainya tunggal. Nah, nanti kita akan juga belajar alkena dan alkuna gitu. Nah, kalau alkuna itu jarang sih, tapi ada tetap. Nah, sikloalkana merupakan gabungan antar dua ujung dari alkana jenuh. Jadi ada gabungannya, jadi membentuk lingkaran atau membentuk cincin gitu. Kalau misalkan asiklik CnH2n plus 2 gitu kan. Sedangkan kalau siklik itu tergabung, itu alkana gitu. Sikloalkana maksudnya itu CnH2n, nggak ada plus 2 gitu hanya. Berarti membentuk siklik atau siklo nanti. Nah, jenis-jenisnya yaitu contohnya yang pertama siklopropana gitu kan. Adanya gabungan 3 CH2 gitu kan, membentuk segitiga CH2 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 membentuk siklopropana, sudut ikatannya 60 derajat. Nah, yang kedua adalah siklobutana, sudut ikatannya 88 derajat dengan gabungan 4 CH2 yang terikat gitu. Kalau siklopentana gabungan 5 CH2 yang terikat membentuk sudut ikatan 108 derajat. Sedangkan kalau sikloheksana itu membentuk 6 gitu kan. Nah, ini sikloheksana ini mirip dengan benzen kan ya untuk bentuk segi 6. Tapi apa tadi bedanya dengan benzen? Kalau benzen itu memiliki kata rangkap yang berselang-seling atau membentuk cincin. Nah, kalau misalkan sikloheksana dia hanya ikatan rantai lurus aja gitu yang membentuk sebuah segi 6 gitu, saling berkaitan, atom C-nya saling berikatan. Sudut ikatannya 109,5 derajat. Nah, tata nama dari sikloalkananya substituen plus sikloalkana. Contohnya substituennya atau rantai samping gitu, atau apa namanya, bisa disebut bukan rantai utamanya gitu, maka namanya butil etil plus sikloheptana. Contohnya 1 butil. Nah, 1 butil. Nah, 1 butil berarti yang sebelah kanan kan ada 4, terus 4 etil sikloheptana. Contohnya kayak gitu. Number from the substituent, the butyl group is a position 1. Kenapa? Karena butil gitu, karena B gitu. B lebih dulu daripada etil gitu. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah sikloheksana, tapi ada beberapa gugus fungsi yang terikat atau rantai samping gitu kan. Nah, ada metil 2, dimetil, ada etilnya, ada sikloheksana. Berarti yang pertama yang etil tetap, bukan di, karena D dulu bukan, tapi kan metil, nama utamanya tuh metil gitu kan, maka etil dulu. Berarti 1 etil 3,5 di metil sikloheksana gitu, bukan 3,5 di metil dulu, karena kan di bukan abjadnya, karena itu hanya imbuhan karena berjumlah 2 gitu, namanya tetap metil. Nah, untuk selanjutnya itu adalah metil sikloheksana. Nah, metil sikloheksana. Terus ini tersier butil siklopentana gitu. Terus yang ini 1,2 dimetil sikloheksana. Oksidasi alkana, reaksi antara alkana hidrokarbon dengan O2 dihasilkan karbon dioksida, air dan NaCO. Ini udah alkana. Berarti untuk siklo itu materinya memang sedikit ya, karena dia hampir sama untuk penamanya dengan alkana gitu. Tinggal nanti gugus atau substituennya yang terikat, maka nanti akan membentuk suatu alkil, terus baru rantai utamanya misalkan siklopentana, sikloheksana atau apapun gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.